Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Jai Ises dan kawan-kawan melalui laga pertama atau di leg pertama dari 2 leg yang akan dimainkan untuk babak playoff di Serie B menuju ke Serie A yang menghadapi tuan rumah Cremonese. Venezia, klubnya Jai Ises, mampu menahan imbang tuan rumah dengan kacamata alias tanpa gol. Hasil imbang 0-0 ini membuat peluang bagi Venezia untuk lolos ke Serie A mengikuti Parma dan Como yang sebelumnya sudah membooking tiket ke Serie A ini terbuka. Karena pertandingan pada tanggal 3 atau Senin dini hari itu akan berlangsung di markasnya Venezia, Pierluigi Penso. Artinya satu langkah lagi, ya, ketika bermain di kandang, Venezia akan lolos dan jika lolos maka Jai Ises akan menorehkan sejarah besar sebagai pemain tim nasional Indonesia pertama yang hadir di kancah Serie A. Nah, dalam pertandingan dini hari tadi memang kalau lihat dari statistik Venezia itu kalah, hanya 40% penguasaan bola, 60% buat Cremonese, dan Cremonese melepaskan 18 tembakan, 11 diantaranya on target, sementara Venezia itu melepaskan 12 tembakan dan 3 on target. Tapi apapun itu, kalau melihat dari semua aspek atau statistik, boleh saja Venezia ada di bawah karena mereka memang bertahan total, bermain lebih dalam dan hanya melancarkan serangan-serangan balik. Namun hasil akhir mereka tersenyum. Cremonese gagal mencetak gol, padahal sebelum mereka ke final melawan Venezia di semifinal, mereka yang menang agregat 6-3 melawan Catanzaro di kandang mereka di Giovanni Sini ini, mereka bisa menang dengan 4-1 atas Catanzaro. Namun Venezia bukan Catanzaro. Pemain-pemain Venezia apalagi dengan 3 back yang bermain di belakang ditampilkan oleh Paolo Vanoli, arsitek bagi Venezia itu sangat kuat, termasuk Jai Ises, ya, Sverko sana, Svoboda bermain sangat baik. Tidak bermain sepenuhnya selama 90 menit karena Jai Ises harus keluar di menit 87, ya, digantikan dan dia beristirahat. Namun bagi Jai Ises tentunya ada kebanggaan karena tidak kalah. Tapi kalau kita juga melihat ke belakang dalam statistik pertemuan mereka, ya, untuk head to head, Venezia itu menang 2 kali, draw 2 kali, dan bagi Cremonese mereka hanya menang sekali. Jadi ya wajar, ya, kalau bisa bicara pertemuan antara 2 tim ini, memang statistik ada di Venezia. Nah, 2 pertandingan terakhir dalam 5 laga mereka kalau head to head bermain di kandangnya Jai Ises dan kawan-kawan, ya, di Pierluigi Penso ini selalu dimenangkan oleh Venezia. Ya, 2 kali menang, bahkan pada 26 April yang lalu di kandang sendiri mereka bisa menang dengan 2-1. Sebelumnya juga, ya, pada 4 pertandingan sebelumnya mereka juga menang 3-1 ketika bermain di kandang mereka. Jadi itulah saya bilang bahwa peluang mereka untuk bisa lolos sangat besar. Nah, Jai Ises ini akan memainkan pertandingan kedua. Ketika pada Senin itu selesai pertandingan itu, dia akan berangkat pada tanggal 4, ya. Itu terkonfirmasi, dan ada keraguan dari STY Sintayong apakah pemain ini akan langsung bermain ketika melawan Irak. Karena melawan Irak itu kan jadwalnya pada tanggal 6. Nah, kalau dia tanggal 5 tiba, dikhawatirkan kebugaran dia. Ada jet lag di sini, harus dilihat karena penerbangan sekitar 16 jam dari Italia itu yang diragukan. Namun ketika saya konfirmasi berbicara kemarin dengan Pak Manajer, Pak Sumarji, ketika Pak Marji ini bagaimana? Ya memang dia diragukan untuk tampil, ya, dan bahkan mungkin berbahaya kalau dia tidak tampil lawan Irak untuk jantung pertahanan. Namun semua berpulang terhadap anak itu sendiri, kata Pak Manajer, Pak Marji. Nah, sekarang kalau Jai Ises merasa bahwa dia siap untuk tampil, tentunya akan dipertimbangkan, ya, dan STY akan melihat ini. Meskipun STY sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin memaksakan, ya, tenaga dari Jai Ises ini setelah bermain non-stop di babak semifinal dan
juga di final untuk playoff Serie B ini untuk promosi ke Serie A. Tentunya terkuras habis tenaga dari Jay Ises, apalagi dengan penerbangan yang cukup panjang dan dia hanya perlu istirahat hanya 1 hari untuk menuju ke Irak. Namun kalau Jay Ises mengatakan kepada Coach Shin bahwa saya siap, Coach, saya siap bermain buat Indonesia. Demi untuk Merah Putih, saya akan bertarung ya untuk bermain di GBK. Pasti Sintayong juga akan mempertimbangkan ini dan paling tidak dia bermain di babak kedua, ini sudah bagus. Atau kalau Jai bisa mengatakan bahwa saya siap 90 menit bermain, mungkin saja dia akan bermain karena sesuai dengan kata hati dari seorang Jai. Kalau dirinya merasa dia siap tempur melawan Irak, pasti oke. Dan memang sayang kalau Jai tidak ada melawan Irak karena dia dibutuhkan sekali ketenangan dia ya bermain untuk interceptnya, bagaimana bola-bola atas dia bisa memotong dengan tinggi badannya yang menjulang itu yang membuat saya kira bagi Irak juga akan nge-PR karena Jai belum pernah bertarung melawan Irak karena dia baru bermain 2 kali sejauh ini di tim nasional, 2 caps melawan Vietnam dan dua-duanya menang, bahkan clean sheet. Pertahanan kita sangat bagus, gawang Hernando Ari itu oke. Karena ada salah satu di belakang yang sangat kuat berpengaruh dalam permainan adalah Jay Ises. Itu yang ditunggu oleh banyak orang. Netizen, banyak penonton, penggemar, ya fanatik tentang sepak bola tim nasional ingin melihat Jay Ises juga untuk bermain, untuk menghadapi Aimin Hussein, ya, Ali Jasim, ya, Muhammad Ali, pemain-pemain tukang gedor yang berbahaya dari Irak. Nah, dibutuhkan seorang Jay Ises di belakang. Jadi kalau dia ada bermain bersama Jordi misalnya dengan Justin Hubner, ataupun dia berpasangan dengan Rizky Ridho di sana dengan Jordi atau Justin Hubner, tergantung siapa yang 2 pemainnya akan mendampingi Jai. Saya pikir pertahanan kita sangat kuat. Namun sekali lagi, ya semua akan diserahkan kepada STY. Untuk sementara Jai akan fokus konsentrasi untuk memainkan 1 laga krusial penting di Pierluigi Penso. Dan ini menjadi ambisi tersendiri bagi Jai untuk bisa menuntaskan mereka bisa mengalahkan Cremonese dengan 2 kemenangan atas Cremonese, 2 pertandingan terakhir mereka, termasuk pada akhir April yang lalu. Saya pikir Venezia berpeluang untuk bisa lolos mengikuti Como, ya salah satu tim yang ini dimotori oleh orang-orang Indonesia yang sangat kuat dalam finansial dari PT Jarum. Ya, ada Hartono bersaudara. Ini klub milik Indonesia yang tangani oleh Fabregas, dan Jai juga akan mengikuti ke sana untuk bisa ikut lolos karena ada hanya 3 tim ya dari Serie B yang akan masuk ke Serie A. Ya, kita doakan bersama agar Jai itu sukses bersama dengan Venezia, membawa Venezia ini lolos dan menorehkan sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang ada di sana, dan mungkin saja dia akan bertemu dengan AC Milan yang di dalamnya ada pemain keturunan Indonesia, Tijani Reinders yang ada di AC Milan. Tijani yang sebelumnya juga ingin dinaturalisasi tapi dia lebih memilih untuk bermain di Belanda, dan memang dia menjadi salah satu pilar lini tengah Belanda yang sangat kuat untuk ditampilkan di Euro. Tidak mengapa, tapi Jai nantinya sudah OTW menuju ke Serie A. Tinggal mereka butuh 1 gol untuk bisa menuntaskan di markas mereka pada tanggal 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.